Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidan Nobaliano dari PHST NFC 2025/4. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait presentasi proyek untuk praktikum struktur data. Dan proyek yang saya buat ini adalah aplikasi manajemen tugas harian. Langsung saja masuk. Nah, untuk proyek ini saya menggunakan struktur data linear yaitu single list. Di eh, struktur dari single link list ini ada dua, yaitu user node dan tag node. User node itu untuk menyimpan data dari si pengguna yang memakai dan sudah daftar aplikasi ini. Lalu tag node ada untuk menyimpan data tugas di dalam kode programnya, diimplementasikan seperti ini. Ini adalah pengguna dan ini adalah admin. Untuk database tugas adalah ini. Lanjut, untuk optimalisasi ada head dan tail. Tanpa, kalau misalnya tempat tile ini nambah data baru harus dimulai dari headnya dan ditelusuri satu persatu dari ujung sampai akhir. Jika data ribuan ini bakal ngehambat banget. Lalu kalau pakai tail, pointernya bakal nambahin test detail dan user tail, menandakan buntut list data baru disambung ke tail tanpa penelusuran. Jadi prosesnya instan banget. Lanjut ke alur di aplikasi, dari pertama itu ada booting dan load data. Membaca data user dan database tugas, lalu menyusun ulang kembali list di memori, cek admin, lalu cek sesi, lalu menu awal dan dashboard. Untuk dashboard dan penyimpanan exit, eh, user bisa hanya bisa melakukan CRUD tugas dengan owner ID yang sama dengan ID-nya. Admin menu tambahan yang melihat semua user dan bisa menghapus semua akun lain. Seperti di sini, langsung masuk saja. Ini saya daftar. Misalnya nama saya adalah ya, Herman baru, nama program studi, ketika passwordnya. Nah, kita masuk. Nah, di sini sama sekali tidak bisa memantau akun lain yang sudah daftar karena memang ada sedikit perbedaan pada hak akses antara admin dan juga user. Misalnya menambah tugas baru, mata kuliah misalnya, komputer, keterangan tugas, kalau tanggal deadline misalnya di tanggal 22. Dan opsi 2 bisa buat melihat tugas yang sudah terdaftar. Nah, tugas yang sudah terdaftar ini akan langsung diberi nomor ID agar lebih mudah untuk mencarinya. Lalu misalnya di sini, untuk perbarui data. Nah, tinggal masukkan ID-nya, lalu pilih apakah tugas ini tuh sudah selesai dilaksanakan atau misalnya ada keterangan revisi dari si dosen. Kalau misalnya revisi, masuk. Nanti kita diminta untuk memasukkan kembali tanggal revisinya. Misalnya tanggal revisinya, nah, lalu misalnya di keterangan tugas ini yang direvisi tanggalnya salah atau tanggalnya berubah, maka bisa diedit. Nah,
Di sini bisa mengedit misalnya mata kuliahnya yang mau diganti, misalnya keterangan baru. Keterangan juga juga harus dimasukin yang baru ya, bikin. Lalu deadline barunya juga harus masuk ini, berapa ya? Benar. Di sini kalau misalnya mau opsi 5 ini kalau mau menghapus tugas, ini kita kan gunakan 5, masukkan ID-nya. Nah, dilihat di sini saat ini tidak ada tugas harian yang terdaftar. Lanjut ke admin. Nah, ada bisa terlihat di sini ada banyak sekali opsi dan di sini ada lihat semua pengguna terdaftar, hapus akun pengguna. Nah, hak akses dari admin ini sangat-sangat luas dan berbeda dengan hak akses dari user atau pengguna. Tapi kalau misalnya di admin ketika menekan tambah tugas baru, ini tambah tugasnya tuh nggak akan keluar di pengguna. Jadi intinya mah CRUD-nya tuh masing-masing admin bisa melakukan CRUD di eh, tampilan miliknya, lalu juga pengguna melakukan hal yang sama. Misalnya di sini ketika saya menekan 6, nah pengguna yang terdaftar ini akan langsung tertampil di sini. Ini akun yang sebelumnya, yang ini nih yang sebelumnya. Ini akun yang percobaan saya. Bisa terpantau di sini. Lalu kalau misalnya saya mau untuk akun, saya tinggal masukkan ID dari usernya. Misalnya akun yang ini lama, akun lama, akan saya hapus. Nah, kan sudah dihapus. Ketika saya melihat data pengguna, hanya ada dua data pengguna yang sudah terdaftar di sini. Lalu kalau misalnya aplikasi ini di close, apakah akan ke reset? Tidak, sama sekali tidak akan ke reset. Lalu bisa dilihat di sini ketika melihat data pengguna sama sekali tidak terlihat karena adanya file ini session. Nah, langsung masuk ke bedah fungsi dari kode program. Di sini yang pertamanya ada sistem autentikasi. Nah, di sini di sistem autentikasi ini eh, untuk registrasi dan juga untuk login, validasi inputnya ini kan biar karakternya tuh nggak rusak di format database-nya. Di setiap database ini kan dikasih ini nih, dikasih tanda seperti ini sebagai pemisah. Lalu cek username yang tidak kembar, lalu password di hash pakai pakai hash agar tidak disimpan mentah. Not baru disambung ke user tail dan disimpan ke file. Nah, yang kedua ini buat login, password input ya selalu dicocokkan dengan yang ada di database. Jika cocok, profil nanti disimpan ke variabel global. Jika sesi dibuat di session.txt untuk auto login. Lalu fungsi 2-nya adalah dashboard management.
Kelihatan lagi ini. Nah, di sini dashboard management. Nah, dashboard management ini bisa dibilang fungsi yang bisa dibilang cukup krusial dan bisa dibilang penting di sini. Karena di sini tuh terjadi looping antara do dan while dengan angka 1 sampai 7. Kalau validasi angka. Di sini tuh mencegah crash jika user memasukkan huruf. Di sini misalnya dari 1 sampai 7. Dan kalau misalnya masukin huruf itu nggak bisa, jadi cuma bisa masukin angka dari 1 sampai 7. Nolnya adalah opsi untuk logout dari akun. Kalau logika CRUD, kunci akses ada di current user ID, tugas baru mendapat owner ID pembuat saat tampil atau edit. Sistem cek apakah eh, sistem mengecek apakah di sininya ada tugas yang sudah terdaftar atau misalnya ID tugas tersebut sama. Lanjut, fungsi ketiga atau fungsi paling utama, setup buat input dan output. Dicari di sini. Nah, ini eh, nah bisa dilihat di sini menggunakan IOStream membaca baris per baris dari file teks lalu dijahit satu persatu menjadi link list database, tidak menggunakan algoritma lain dan juga find. Untuk fleksibel membaca file nama tanpa kolom owner ID. Lalu di sini CVC dan garbage collection membaca sistem tekstil untuk bypass login. Jika tokennya valid di akhir program, lu menghapus semua node dari task head dan user head agar RAM kembali lega. Nah, ringkasannya dari tiga fungsi utama ini, sistem autentikasi ini gerbang keamanan di bagian awal di registrasi dan juga login dengan hashing password, validasi pipe, dan penggunaan versi auto login. Lanjut di dashboard manajemen ini ketika kita sudah melakukan registrasi dan juga login. Ini bisa dibilang jantungnya aplikasi. Ada menu CRUD untuk berbasis owner ID dan panel admin dengan proteksi akun. CRUD ini hanya ada untuk di pengguna ya. Dan kalau misalnya di user itu bisa memantau semua akun yang terdaftar dari pengguna. Lalu di fungsi main, setup awal, load data dari file, cek admin darurat, cek sesi, dan garbage collection di akhir. Poin-poin kunci yang bisa diambil dari sini adalah single list yang dengan pointer head dan tail untuk efisiensi saat tambah data. Untuk keamanan, password diberi hash, karakter divalidasi, dan akun admin dilindungi dari penghapusan. Single list dengan privasi data, sistem owner ID memastikan user hanya bisa mengelola tugas miliknya sendiri. Manajemen memori, penyimpanan real time, file text, dan garbage collection di akhir program mencegah memori leak. Sekian presentasi kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.